Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau di 0,47% di level 9.075,406. Dan kali ini kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi di sepanjang masa. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan, indeks harga saham gabungan tampaknya tetap melanjutkan rally meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terpangkas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haris Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Dev. Ya, luar biasa. Selamat tahun baru juga ya, walaupun udah lewat sih. Baik, selamat tahun baru juga, Pak Hari. Hari ini hari terakhir perdagangan di pekan ini, Pak. Jumat akan ada libur nasional, dan kita akan melanjutkan perdagangan di perdagangan Senin. Tapi rally indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Di tengah hari ini juga mencatatkan intraday tertinggi di sepanjang masa. Meskipun di 30 menit penguatan terbatas, namun level 9 ribuan supportnya masih terjaga. Betul. Jadi kalau ada libur panjang, menjelang libur panjang, tapi IHSG masih ditutup menguat, rally, maka ini positif sekali. Ya, jadi sangat positif. Nah, kalau kita lihat di chart saya, saat ini IHSG ada di 9.074. Support terdekat itu sebenarnya adalah resisten yang terakhir ya. Jadi itu adalah 9.000 dan di 9.003 ya, kalau mau akurasinya ya, akurat benar 9.003 itu adalah support terakhirnya. Ya, resisten yang di break, dan kalau resisten di break maka dia jadi support. Namun sesudah 9.000 itu ada ini di sini 8.731. Nah, ini support yang sangat valid ya. Kenapa? Karena breakoutnya benar-benar terjadi di sini pada tanggal 2 Januari. Jadi kita bisa lihat ya, jadi awal tahun ketika hari pertama market dibuka, itu IHSG langsung break resisten dan terus kemudian melesat sampai hari ini di 9.075, 9.074. Nah, padahal itu besoknya adalah libur gitu kan, libur nasional, bursa tutup ya. Nah, karena itu ini menunjukkan optimisme pasar yang cukup baik. Ya, atau kalau nggak bisa dibilang sangat positif sebenarnya. Baik, Pak Hari, indeks harga saham gabungan tetap melaju kencang, Pak, di tengah bursa global justru rata-rata mengalami pembalikan arah, justru rata-rata mengalami pelemahan. Tapi hari ini indeks harga saham gabungan tetap di laju penguatannya dan masih bertahan di level 9.000. Sebenarnya kalau Anda melihat mood apa yang dihadapi oleh para investor sehingga hari ini tetap atau masih bersemangat, Pak? Sebenarnya kalau dibilang bursa global negatif, enggak juga sebenarnya, karena kalau kita lihat ya secara sepintas, jadi mulai dari awal tahun sampai sekarang S&P 500 Index ini enggak bearish. Maksudnya walaupun Pak Hari, tidak terlalu bullish juga. Halo Pak, maksudnya data terakhir Pak, bursa global Amerika itu melemah setelah mengalami kenaikan. Asia juga hari ini, Jepang masih terus melanjutkan koreksi, Pak. Ya, nah tapi gini ya, koreksinya kan terbatas sekali Pak Dev, ini cuma gap gini doang. Ini bukan koreksi nih sebenarnya, ini hanyalah pullback yang sangat normal banget. Dan kenapa ini terjadi? Ini terjadi sangat tidak ada hubungannya sama IHSG dan Bursa Efek Indonesia. The Fed yang kalau nggak salah ini kasus ini mulai terjadi di bulan Oktober pada waktu itu. Dan itu adalah apa? Itu adalah political pressure dari Trump supaya the Fed cepat-cepat pangkas suku bunga. Dan ini sudah dijelaskan secara detail oleh Jerome Powell dalam rilis resminya di The Fed. Jadi kalau mau dilihat teksnya juga ada di website resminya The Fed. Sehingga
berdasarkan hal tersebut, nampaknya itu tidak akan jadi masalah besar. Kenapa? Karena kemungkinan besar Department of Justice itu akan menindaklanjuti hal tersebut, jadinya tidak ada gugatan sama sekali. Ya, jadinya kayak begitu. Arah untuk minggu depan, Pak? Kenapa? Bullish, Pak, masih bullish, Pak. Belum ada tanda-tanda reversal pattern ini. Support dan resistennya 9.000 masih akan mampu ditahan? 9.000 itu tadi saya katakan adalah support pertama, ya. Nah, tapi support pertama itu hanyalah resisten yang di break kemarin ini. Ya, jika terjadi pullback sekalipun, maka support kuat ada di 8731. Ya, 8731 Pak Dev, ini 8731. Ini adalah support yang sangat valid. Baik Pak Hari, dari sisi sektoral di perdagangan hari ini, ketika dari beberapa saham konglomerasi mengalami tekanan setelah naik tinggi sebelumnya, hari ini sektor keuangan mencoba Pak untuk menjadi perimbangan dalam hal ini. Saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya menjadi pemberat, lajunya tertahan, menjadi sasaran jual asing, hari ini tampaknya kompak mengalami rebound signifikan. Tidak hanya Bank BUMN, BBCA juga akhirnya melesat di atas 1%, diikuti juga oleh BBTN dan BRIS. Analisisnya, Pak Hari? Ya, Pak Dev mungkin bisa baca pikiran saya jadi nanya ini ya. Ini adalah materi yang saya mau jelasin selanjutnya. Kenapa saya bilang rally ini sehat? Karena rally ini ditunjang oleh terjadinya profit taking di sektor konglomerat, tapi uangnya nggak hilang, nggak keluar, tapi uangnya malah masuk ke sektor yang lain. Jadi yang terjadi adalah sektor rotation. Dan kita tahu di IHSG justru backbone-nya IHSG itu adalah perbankan big caps. Jika perbankan big caps itu leading, maka ini adalah bullish yang sehat. Ya, karena itu di sampil beberapa saya juga ada masukkan di situ perbankan big caps. Karena memang jelas banget ada sinyal tradingnya hari ini. Ya. Baik, tapi pertanyaannya Pak Hari, perbankan sudah cukup lama tidak unjuk gigi, kemudian di sepanjang perdagangan ada beberapa kali mereka mengalami penguatan, tapi kondisi itu tidak berlangsung lama Pak, hanya berlangsung 1 hari perdagangan saja dan besok kembali mengalami profit taking. Ada perbedaan tidak Pak dengan penguatan signifikan hari ini, mungkin didukung oleh beberapa indikator tertentu sehingga penguatan hari ini merupakan sinyal untuk menguat di dalam perdagangan selanjutnya? Paham. Yang sebelum-sebelumnya itu kan nggak serempak ya Pak Dev. Ya. Perbankan big caps-nya, rebound-nya itu nggak serempak. Tapi yang kali ini dia serempak. Kita lihat ini adalah BBRI. Terus kemudian kita lihat lagi ini adalah Bank Mandiri, BMRI. Ya, significant rebound, 3,8%. Kemudian ini adalah BBNI. Sama. Sangat signifikan rebound 4,1%. Kemudian tadi Pak D bilang BBCA. Sebentar, ini masih loading ya. Dan BBCA juga saya tahu ini melesat 1,3%. Ya, BBCA ini masih tertahan ada resisten di 8175 karena itu tidak masuk di saham pilihan hari ini. Tapi jika 8175 ini berhasil di breakout, wow, ini mantep banget. Ya, ini adalah calon buy on breakout yang sangat menarik. Bagaimana Anda melihat Pak Hari ketika tadi di sesi pertama saham-saham perbankan big cap Himbara ini sudah melaju kencang, sementara BBCA masih ketinggalan. Namun di beberapa sesi tertentu intraday sempat menguat di atas 1%. Paham, gini. Kalau kita lihat BBCA ini secara fundamental, dia adalah perbankan big caps yang memiliki growth, net income growth yang paling gede. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan net income-nya, ini BBCA yang paling positif. Growth-nya yang paling menarik adalah BBCA.
Akan tetapi secara valuasi dari BMRI, BBRI, BBNI, dan BBCA, BBCA ini adalah yang paling overvalue dari semuanya. Jadi saat ini yang valuasi yang paling mahal itu memang adalah BBCA. Karena itu ketika di awal terjadi rebound, jadi ini saya sebut sebagai fase awal dari reboundnya perbankan big caps, maka sangat logis apabila aset atau emiten yang valuasinya paling tinggi, paling mahal, itu yang dia reboundnya paling terakhir. Iya. Ya, logikanya adalah gini Pak Dev, ketika dia terkoreksi ini obral gitu, tentu investor akan melihat mana yang kinerja, ini perbankan big cap semuanya positif semua kinerjanya. Yeah. Memang BBCA yang paling positif, tapi ketika sebagai investor, ketika dia mulai rebound kayak begini, tentu kita akan nyari valuasi yang paling under value kan, yang paling murah mana ini dari ini semua. Nah, itu yang diambil dulu. Oke. Nah, ketika dia sudah jalan semua, maka ya yang lain-lain yang mahal-mahal juga ikut diambil. Kenapa? Karena yang lain juga udah naik duluan gitu. Ya, terlihat dari BBNI tadi paling kencang naiknya Pak, karena dari sisi valuasi mungkin kalau dibandingkan BBNI paling murah ya. Baik, menarik paling Pak. Murah, paling under value. Ya, menarik Pak Hari, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Katanya tadi beberapa perbankan big cap ini masuk ke dalam beberapa saham pilihan Anda. Nanti kita akan coba ilas sedetail mungkin untuk melihat arah ke depannya, baik jangka pendek maupun untuk jangka. Baik, Pak Hari, kita akan hold terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau di 0,47% di level 9.075.406, dan kali ini kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi di sepanjang masa dan intraday tertinggi tadi di 9.100. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju kencang indeks harga saham gabungan seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat signifikan di 0,72%, Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,05%, LQ45 menguat di 0,83%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 1,15%, keuangan di 1,14%, industri hari ini melemah di 2,31%, Astra International hari ini berbalik ke arah melemah, transportasi dan logistik juga melemah di 0,97%. Sementara saham-saham yang hari ini melaju kencang didominasi oleh saham-saham perbankan big cap, pemirsa, dan juga saham grup Prayogo Pangestu. BBRI ditutup menguat di 3820, BMRI juga menguat, di mana masing-masing mencatatkan transaksi di atas 1 triliun rupiah. PTRO masih melaju di 12.900, dibayangi ekspektasi balancing index MSCI dan juga FTSE Russell. BUFA hari ini juga menguat di 1.885, dan selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, ada Bumi, TINS, MDKA. Dari teknologi ada Goto hari ini tertekan usai menembus di 70 di perdagangan hari sebelumnya. Ya, grafis yang terakhir ada Bumi, TINS, MDKA, dan juga Goto, di mana Bumi transaksinya di 1,7 triliun rupiah, pemirsa. Ya, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Usai ini kita akan coba bahas beberapa WhatsApp interaktif yang masuk pertanyaan terkait dengan portofolio masing-masing. Kami akan segera kembali sesaat lagi.